Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel, keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet sampai daerah Bet Horon, Hilir, dan selanjutnya sampai Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manase dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot, Adar sampai Bet Horon Hulu. Ke barat batas keluar di sebelah utara Mektat, kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharot, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuah batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum mereka. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manase. Segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak rodi. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manase, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian. Kepada Mahir anak sulung Manase bapa Gilead telah diberikan Gilead dan Basam, karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manase yang lain menurut kaum mereka, yakni bagi Bani Ebieser, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manase bin Yusuf menurut kaum mereka. Tetapi Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manase tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Makla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manase jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basam yang di seberang sungai Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manase telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manase yang lain. Jadi batas daerah Manase ialah dari Asyer,
ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En Tapuah. Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manase, tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manase adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim. Sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manase, selanjutnya batas daerah Manase itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manase. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asyur, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Aser ada juga kepunyaan suku Manase, yakni Bet-Sen dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manase tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalonya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya? Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku?" Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah Bani Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sen dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael." Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, "Kepada suku Efraim dan suku Manase, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembagian tanah Kanaan ada satu keturunan yang dihitung dua, yaitu anak-anak Yusuf, Manase dan Efraim. Namun demikian, mereka diberikan satu wilayah untuk mereka duduki, meskipun wilayah yang diberikan baik untuk Manase dan Efraim masing-masing dibatasi. Secara jumlah mereka sangat banyak. Oleh karena itu mereka memprotes kepada Yosua tentang pembagian tersebut. Mereka merasa bahwa wilayah yang
diterima tidak cukup untuk jumlah mereka yang sangat banyak. Namun, Yosua mengatakan bahwa wilayah tersebut sangat cukup untuk mereka asal mereka mau membuka lahan di hutan atau di daerah pegunungan yang memang diberikan juga kepada mereka. Namun, keturunan Manasye dan juga Efraim masih beralasan. Mereka mengatakan bagaimana mereka bisa membuka lahan, sementara daerah hutan atau pegunungan tersebut dikuasai oleh orang-orang Kanaan yang memiliki kereta besi atau dalam arti fasilitas perang yang lebih kuat. Untuk hal itu pula, Yosua pun menegaskan kepada mereka, yaitu bahwa jumlah mereka sangat banyak dan cukup kuat untuk bisa maju. Kedua, daerah yang ditunjuk yaitu pegunungan tersebut telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dan yang ketiga, mereka harus percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada mereka, sehingga mereka pasti bisa mengalahkan orang-orang Kanaan dan menguasai tanah itu jika mereka mau maju. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita terlalu banyak alasan untuk menghindari kerja keras atau kerja lebih keras, padahal kebutuhan semakin banyak atau meningkat. Bahkan tak jarang kita juga lupa bahwa Tuhan pasti menyertai. Oleh karena itulah, belajar dari teks ini, mari di tengah tantangan, pergumulan hidup yang tidak mudah untuk kita hadapi, mari kita semakin berani dan mau melakukan yang lebih baik atau bekerja dengan lebih baik, bekerja dengan lebih keras, dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang harus kami hadapi dalam menjalani hari-hari. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus bersemangat, berani dan menambahkan untuk maju, bekerja lebih baik, bekerja lebih keras. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.